Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk sama-sama duduk ya, untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semoga membuat insyaallah iman kita ya semakin bertambah insyaallah. Tentu tidak semua orang ya yang mengetahui adanya daurah ini bisa hadir. Ya, itu semuanya ya tergantung hati seseorang. Ya, dan kita mesti bersyukur ya kepada Allah Jalla wa Ala. Kita semua ini sekarang ini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di salah satu taman ya di antara taman-taman surga yang membuat insyaallah kebahagiaan kita bisa duduk di taman surga ya, kenikmatan yang dirasakan yang tidak bisa diungkap. Kenikmatan kita bisa berkumpul-kumpul karena Allah Jalla wa Ala, bukan karena yang lainnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada sesuatu hal yang bisa menyerupai akan kenikmatan di surga nanti kecuali kenikmatan iman. Duduk-duduk kita seperti ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada emas dan perak. Dan ini merupakan anugerah dari Allah Jalla wa Ala, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah olehmu Muhammad, dengan sebab karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kita bisa berkumpul, ini merupakan anugerah dari Allah. Dengan sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita bisa berkumpul di taman surga. Huwa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillah fabidzalika falyaqrahu. Dengan sebab karunia Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah, hendaklah kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kata para ulama tafsir, lebih baik daripada emas dan perak. Kalau seandainya di antara saudara kita yang sekarang ini sedang ngejar apa? Ya, mencari sesuap nasi gitu ya. Bahkan sudah punya emas segudang, dolar berdolar-dolar, terus ingin mengumpulkan, kan seperti itu ya. Dalam rangka mengejar warisan Nabi apa warisan Qarun? Warisan Qarun. Sampai-sampai yang seharusnya dunia ini dalam rangka untuk membantu ya, sarana yang bisa membantu biar kita nyaman untuk menuntut ilmu, malah ini menjadi melupakan dari menuntut ilmu, melupakan dari beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Melupakan. Ya, seperti itu. Kebanyakan di antara kebanyakan orang tertipu dengan fata morgana dunia. Oleh karena itu, disinilah Allah mengatakan bahwasanya anugerah Allah, rahmat Allah, kita bisa duduk-duduk di sini dalam rangka untuk mengejar warisan Nabi, ya.
Karena yang diwariskan oleh Nabi bukanlah dinar dan dirham. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah al-ilm. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang kita mengambilnya, berarti telah mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Jadi huwa khairun mimma yajmun, itu lebih baik daripada emas dan perak yang mereka kumpulkan. Makanya kita mesti bersyukur atas anugerah Allah Jalla wa'ala. Kita bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk kita tadarus Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan, kelezatan, kenikmatan apapun bagi yang merasakannya. Kita selalu rindu ingin duduk di majlis ilmu karena keimanan, kenikmatan, kelezatan yang diliputi di dalam hatinya. Itulah yang membuat rindu terus untuk mengejar, memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah seperti itu Bapak Ibu? Ya, Masya Allah. Bisa jadi ya, kita semuanya ini ya, di bulan Ramadan yang sekarang ini merupakan Ramadan yang terbaik kita. Kita di antara kita ada yang mungkin umurnya sudah 70 tahun. Ada yang umurnya udah 60 tahun, 50 tahun. Coba cek apa ibadah yang telah kita lakukan. Apakah Ramadan yang lalu yang sudah kita lakukan ini, ya, mudah-mudahan saja insya Allah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan yang lalu. Dan mudah-mudahan juga setelah kita mendengar dan mengkaji daurah sehari yang berkenaan dengan insya Allah apa yang telah dibaca di player berkenaan dengan apakah temanya? Ya, Ramadan terbaikku. Daurah sehari tentang Ramadan terbaikku. Ya, 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 tekun. Ya, mudah-mudahan selalu tekun dalam beribadah. Ya, ya. Ramadan terbaikku. Ya. Bagaimana sih Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar memang sesuai dengan yang kita harapkan ya, di saat selesai bulan Ramadan kita termasuk yang dibebaskan dari api neraka, termasuk yang diampuni dosa-dosa kita. Karena tidak semua orang yang tatkala melakukan saum di bulan Ramadan diberikan umur yang panjang, kemudian bisa menemui bulan Ramadan, kemudian berakhir bulan Ramadan, ada yang tidak diampuni dosa-dosanya. Dan tentu hal ini merupakan sebuah kerugian dan kecelakaan bagi orang yang menemui bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah sebentar lagi Ramadan tamu agung akan menghampiri kita. Ya, Ramadan sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, merupakan musim-musim kebaikan. Hari-hari yang diliputi dengan keutamaan, kasih sayang Allah, keberkahan, dan kesalahan-kesalahan dimaafkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Begitu pula teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan suatu kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dosa-dosa kita akan diampuni dan di setiap malamnya ada malaikat di antara malaikat Allah Jalla wa Ala yang menyeru, yang menyeru. Apakah kita termasuk kelompok manakah ketika Allah malaikat menyeru kita, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, kata malaikat, bersemangatlah, sambutlah. Wa ya bagiyas syarr, wahai yang menginginkan keburukan, persedikitlah keburukan. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walillahi utaqa fi kulli lailatin minan nar. Bagi Allah ada para hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan hal itu terjadi setiap malam. Subhanallah. Subhanallah, ini merupakan anugerah yang sangat besar sekali ya. Di saat datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dibuka pintu-pintu langit, futihat abwabul jannah. Di riwayat yang lain, futihat abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit. Di riwayat yang lain akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, api neraka akan dikunci. Wa suffidat asyayatin, setan-setan akan dibelenggu. Wah, teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk banyak beramal saleh di saat dibukakan pintu surga, di saat dibukakan pintu langit. Dan di dalam hadis ini tentunya memotivasi kepada kita semuanya untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Salat, sedekahnya, tahlil, la ilaha illallahnya, alhamdulillah, Allahu Akbar, dalam rangka menggunakan bulan Ramadan, kesempatan yang agung ini. Kesempatan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka rahmatnya, kebaikannya, kasih sayangnya. Dan di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, di mana tidak akan sampai kepada kita di bulan Ramadan apa yang bisa dilakukan oleh syaitan di bulan-bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan, sebagaimana teman-teman pahami, karena sebenarnya tema ini sering kita dengar, tapi sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus selalu untuk mengingatkan antara satu dengan yang lainnya di dalam daurah sehari ini. Bukan ilmu yang baru sebenarnya yang kita dapatkan, tapi dalam rangka untuk mencas kembali, mengingatkan kembali, semoga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwasanya peringatan itu bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang dimaksud adalah kesalahan-kesalahan kecil, akan diampuni, akan dihapus. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma lima
majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan menjadi penghapus antara keduanya apabila apa? Menjauhi dosa besar. Berarti teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana ada seseorang yang melaksanakan salat 5 waktu, bila mana ada seseorang yang melaksanakan salat Jumat, bila mana ada seseorang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, namun masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa, misalnya zina, minum arak, merokok, atau durhaka kepada orang tua, atau memakan harta yang haram, riba, maka itu penyebab yang menyebabkan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala sampai dia bertaubat kepada Allah, sampai dia meninggalkan dosa-dosa besar. Hal ini sama dengan apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang dilarang, dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil kalian. Berarti jikalau kita terus-menerus dengan dosa-dosa besarnya seperti merokok, menggunjing, mengadu domba, maka hal yang demikian itu dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar itu kata ulama adalah gimana ya ikhwah yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar ketika dalam sebuah hadis atau di dalam nas Al-Quran yang terdapat di dalam nas ada ancaman api neraka, ada ancaman siksa di kuburan, ada laknat, berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk dosa besar. Di antara contohnya adalah celana yang melewati 2 mata kaki. Termasuk terancam bagi yang melewati 2 mata kaki, termasuk dosa besar. Ma asfalal ka'baini fil izari minan nar, yang celananya, yang kainnya melewati 2 mata kaki terancam api neraka. Maka kata ulama, maka yang ada di dalam nas Al-Quran yang ada ancaman dengan laknat, siksa api neraka, siksa kubur, berlepas dirinya Nabi, itulah kaidah yang menunjukkan bahwasanya dosa itu dosa besar. Dosa besar yang paling besar tentunya adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jika seseorang menjauhi syirik, jika seseorang menjauhi maksiat yang merupakan dosa besar seperti menjulurkan kainnya melewati 2 mata kaki, zina, mencuri, minum arak, berdurhaka kepada orang tua, menggunjing, itu merupakan dosa besar, mengadu domba. Maka jika kita menjauhinya, maka dengan sebab saum antara saum, maka dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di bulan Ramadan kita melakukan ibadah puasa di siang hari. Begitu pula kita di bulan Ramadan melaksanakan sholat malam di malam hari. Barang siapa yang melaksanakannya tumbuh dari keimanan, bukan karena tradisi, bukan karena rasa malu sama tetangga atau teman, tapi dalam rangka keimanan akan janji Allah Jalla wa'ala, dan dalam rangka mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya ikhwah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibadah puasa memang merupakan rukun yang sangat besar. Ibadah puasa merupakan sebab-sebab dosa-dosa kita diampuni. Begitu pula salat malam merupakan penyebab di antara penyebab yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, dan menjadi penyebab yang menyebabkan kita ini dibebaskan dari api neraka jikalau tumbuh dari hati, bukan karena tradisi, bukan karena malu. Beramal kita, teman-teman yang dimuliakan Allah, carilah ridho Allah, bukan cari wajah manusia. Kalau seandainya kita mencari wajah Allah, kita akan istiqomah, lurus, yang terpenting mengamalkan dalil. Tapi kalau seandainya ibadah kita karena wajah-wajah manusia, dia selalu berpikir, apakah teman saya ridho enggak kepada saya? Apakah teman saya sakit hati enggak dengan saya? Jadi tersiksa batinnya karena memikirkan orang lain. Padahal irda'un nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia merupakan suatu perkara yang tidak akan pernah tercapai, teman-temanku, saudara-saudariku, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan manakah kita? Apakah kita yang memiliki hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, ataukah kita yang memiliki hati-hati yang busuk, yang memiliki hati-hati yang rusak, yang kerdil, yang selalu mencari keburukan dan keburukan? Setiap hari malaikat menyeru, ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyas syarr aksir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Wahai yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Wahai yang selalu mencari keburukan, persedikitlah. Coba ikhwah, apakah kita termasuk dari dua golongan manakah dari kelompok manusia yang dipanggil oleh Allah? Apakah yang selalu mencari kebaikan, bersemangat untuk melakukan kebaikan, yang memiliki hati yang selamat, yang bersih, lapang dada? Ataukah kita termasuk orang yang memiliki hati yang busuk, hati yang buruk? Ya bagiyal khair, wahai yang menginginkan kebaikan, menghadaplah. Wa ya bagiyas syarr, wahai yang menginginkan keburukan, persempitlah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, wa dzalika kullu lailah. Bagi Allah Jalla wa Ala, setiap malamnya ada pembebasan dari api neraka. Coba bayangkan saudara-saudariku, ngerinya api neraka, dahsyatnya api neraka. Yang paling ringan didirikan dalam bara api, mendidih di kepalanya, itu yang paling ringan. Yang melihat, yang memandang, tidak ada yang paling berat siksaannya kecuali dia ketika yang melihat. Padahal teman-temanku, itu adalah yang paling ringan. Bagaimana ngerinya siksaan api neraka ketika tenggelam dalam api yang begitu panas. Dicucurkan air yang mendidih sambil dipukulin dengan cambuk-cambuk dari besi. Satu pukulan saja bisa mati. Namun pada hari kiamat berbeda lagi. Agar pedih sakit, dicambuk
dicampuk sambil diguyur. Bagaimana hina dinanya penghuni neraka, tempatnya orang-orang kafir, tempatnya orang-orang yang berbuat maksiat. Dia tidak mati, mereka tidak mati, meminum nanah-nanah penghuni neraka. Bayangkan ngerinya neraka. Berat, berat, berat. Semoga kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka dari sekarang ini. Kita persiapkan pemanasan. Ketika masuk bulan Ramadan, sudah betul-betul siap menjamu tamu yang agung. Menjamu dengan sebaik mungkin. Tamu yang kita rindui, tamu yang kita tunggu-tunggu. Semoga kita merasakan di malam-malam Ramadan keberkahan. Dan coba perhatikan juga tingkah laku kita, kondisi kita, termasuk dari golongan yang manakah kita? Apakah kita yang selalu mencari kebaikan, berusaha terus memilih-milih kebaikan, ataukah kita termasuk orang yang memiliki hati yang lain, yang mencari keburukan, mencari-cari keburukan? Tentu kedua hati itu berbeda, tidak sama. Hati yang saleh, hati yang istiqamah, hati yang bersih, hati yang lapang dada, yang mencari kebaikan dan mencari kebaikan, seperti hati yang jahat, hati yang kerdil, hati yang selalu terus mencari keburukan dan terus keburukan yang diinginkannya. Maka kalau seandainya mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki hati yang mulia, hati yang bersih, hati yang selalu terus mencari kebaikan, gunakanlah musim-musim kebaikan ini dengan menghadapkan hati kita kepada Allah, dengan menambah banyak ketaatan. Baik itu yang wajib-wajibnya kita perbaiki, maupun yang sunnah-sunnahnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan yang berkah ini dengan melakukan hal-hal yang wajib. Dan tidak cukup dengan hal-hal yang wajib, kita gunakan juga kesempatan yang penuh berkah ini dengan yang sunnah-sunnah yang tersembunyi, seperti sedekah yang rahasia, sholat malam yang di saat manusia tertidur lelap, sekarang kita belajar menolong orang-orang yang kesusahan, bukan pencitraan, bukan betul-betul karena Allah Jalla wa'ala menolong orang-orang yang membutuhkan. Tidak diketahui yang kita lakukan itu oleh tangan kiri kita, yang kita sedekahkan oleh tangan kita yang kanan tidak diketahui oleh yang kiri. Itu tanda bukti, insya Allah mudah untuk menjaga hati kita biar tidak riya, ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, karena kita sangat membutuhkan di akhirat kelak dengan amalan soleh kita yang diterima Allah dan tidak akan diterima
Kebaikan-kebaikan yang nampak jika tidak ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kita, teman-temanku, menyembunyikan keburukan-keburukan kita, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Sekarang bagaimana kita menyembunyikan amal-amal kebaikan kita. Tidak ada satupun yang mengetahui. Sampai yang di samping kita, istri kita. Subhanallah. Karena kita itu sangat membutuhkan suatu amalan yang diterima oleh Allah, yang bisa membuat kita itu terbebas dari api neraka yang begitu dahsyat siksaannya, ngeri. Sungguh sangat disayangkan kalau seandainya ada orang yang bisa menemukan bulan Ramadan, kemudian tatkala berakhir bulan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat celaka. Dikarenakan apa? Menemui bulan Ramadan, namun dia malas-malasan untuk beribadah. Tidak bersungguh-sungguh sampai berakhirnya bulan, sehingga dia tidak mendapatkan keberuntungan, keberkahan bulan yang mulia, bulan yang memiliki banyak keutamaan, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis mulia ini berarti memberikan faidah kepada kita. Kita bersemangat untuk bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan tangan kita di bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan untuk tidur. Di bulan Ramadan tambah malas. Bukan. Dan sebab sekali bukan itu yang diinginkan. Akan tetapi di saat di bulan Ramadan semakin kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Ibadah saum adalah ibadah yang pahalanya sangat besar. Ibadah yang akan dilipat gandakan. Dan Allah Jalla wa'ala menghususkan pahala ibadah saum untuk dirinya. Apa sih yang dimaksud? Fa inna siyam li wa ana azibih. Sesungguhnya saum itu bagiku. Sayalah yang akan membalasnya. Tentu kita semuanya mengetahui hadis ini. Tentu kita semuanya juga mengetahui keutamaan ibadah saum. Keistimewaan ibadah saum dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah telah menghususkan untuk dirinya dibandingkan amalan-amalan hamba yang lainnya. Lalu maksudnya bagaimana? Para ulama memberikan penjelasan bahwa ada yang mengatakan bahwasanya anak Adam kadang akan berjalan pada amalan-amalan anak Adam itu adanya kisah antara dia dan antara yang dizalimi. Hati-hati. Mereka yang dizalimi, mereka akan mengkisos pada hari kiamat untuk mengambil sesuatu dari amalan-amalan seseorang, dari kebaikan-kebaikan seseorang. Begitu. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya ada seseorang yang akan datang pada hari kiamat dengan amalan soleh bagaikan gunung yang begitu sangat besar sekali. Dia datang, namun sungguh dia telah mencela ini, telah memukul ini, telah memakan harta ini. Lalu diambillah dari kebaikan-kebaikannya untuk ini. Dari kebaikan-kebaikannya diambil untuk ini. Sehingga di saat kebaikan-kebaikannya sudah hilang dan tidak tersisa sedikit pun, lalu keburukan-keburukan yang dizalimi dilemparkan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka, kecuali saum. Ini keistimewaan ibadah saum.
Tidak akan diambil oleh orang-orang yang berutang pada hari kiamat. Allah akan simpan bagi yang melakukannya dan Allah akan balas. Kullu amali ibni Adam lahu kafarah illa saum fa innahu li wa ana azibih. Semua amalan anak Adam dalam riwayat yang lain akan ada kisos, ada penghapusnya gitu. Baik itu sholat, baik itu sedekah dan amalan-amalan yang lain. Kecuali saum, maka itu bagiku dan saya akan membalasnya. Tidak akan diambil oleh orang-orang yang terdolimi ibadah saum itu. Itu arti yang pertama kata ulama. Ada ulama juga yang berpandangan yang dimaksud dengan as-saumu li wa ana azibih. Saum itu adalah bagiku dan saya akan membalasnya. Saum, ibadah puasa adalah amalan batin. Ibadah puasa adalah amalan batin yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Maka niat yang ada di hati berbeda dengan semua amalan. Bisa ditampak-tampakkan amalan selain saum itu kepada manusia. Adapun saum, ini menurut pandangan ulama ya, amalan yang rahasia antara dia dan antara Robnya. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, bukan karena malu kepada teman, bukan karena siapa-siapa, karenaku. Jadi meninggalkan syahwatnya, makanannya karena Allah amalan zahir, amalan batin, amalan hati bukan. Yang tidak diketahui, yang tersembunyi ini kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah, umpamanya salat, haji, itu amalan yang zahir, bisa dilihat oleh manusia. Adapun ibadah saum tidak dilihat oleh seorang pun, karena arti ibadah saum bukan hanya pemahaman yang kita pahami. Kebanyakan orang hanya meninggalkan makan dan minum, bukan hanya sekedar kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan, tapi disertai dengan keikhlasan karena Allah. Ikhlas karenaku, inilah rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Jalla wa Ala. Itu arti yang kedua. As-saum li wa ana azibih, kata Allah dalam hadis qudsi, saum adalah bagiku dan sayalah yang akan membalasnya. Ada di antara ulama yang lain yang memiliki pandangan arti dari hadis qudsi firman Allah, as-saum li wa ana azibih, saum itu adalah bagiku dan saya akan membalasnya. Sebelum saya sampaikan, barangkali siapa yang tahu dapat hadiah, baik dari ibu maupun bapak. Satu orang ngacung berani akan dapat hadiah. Sebelum saya sampaikan, apa? Bukan itu. Saya akan menjelaskan tadi itu arti yang pertama, arti yang kedua, arti yang ketiga maksudnya siapa yang tahu? Apa arti yang ketiga? Saya belum menyampaikan nih. Coba ya, Ustaz Abu Hanafi, ya. Ya. Oh. Iya. Saya maaf, belum tepat dan bukan itu. Siapa lagi di antara apa? Maaf, belum yang dimaksud ke situ. Ya, insya Allah belum dapat hadiah atau dapat hadiah, Ustaz? Dapat hadiah aja. Ya,
Tapi belum itu yang dimaksud. Ya. Belum tepat. Dari ibu-ibu, biar kita biar pada ini kan biar gak ngantuk. Karena ya biasanya ngantuk nanti. Kalau ngomong terus. Takluk semuanya takluk. Takluk perlu saya sampaikan. Ya. Yang ketiga kata ulama, as-saumu li wa ana adzibi, saum itu bagiku dan bahwasanya aku yang akan membalasnya. Bahwasanya ibadah saum tidak akan masuk kepadanya kesyirikan. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Orang-orang musyrikin, coba kita perhatikan, mereka mengorbankan atau berkurban untuk yang diibadahi oleh mereka seperti menyembelih, bernadar dan selain itu dari macam-macam ibadah untuk berhala-berhala mereka, untuk sesembahan-sesembahan mereka. Berbeda dengan saum, tidak disebutkan dan tidak dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka dulu melakukan saum dalam rangka untuk berhala-berhala mereka, untuk yang sesembahan-sesembahan mereka. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Betul? Alaysa kadzalik? Bala. Jawabnya bala kalau alaysa kadzalik. Kalau hal hada sahih, na'am. Kalau alaysa kadzalik, bala. Bala ya. Bala-bala insyaallah nanti akan ada snack insyaallah. Bukan snack juga, bukan hanya snack saja, makan siang, kemudian setelah itu sekitar jam 2-an ada snack. Ada snack enggak? Oh, takutnya enggak. Ya, tenang aja. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikin dulu tidak menyuguhkan saum mereka itu untuk berhala-berhala mereka. Makanya saum itu khusus untuk Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itulah arti dari hadis qudsi firman Allah, as-saumu li wa ana adzibi. Saum itu adalah bagiku. Jadi tidak masuk kepadanya kesyirikan. Saya yang akan membalasnya. Tidak masuk kesyirikan. Tidak ada pula terjadi dan ada kisah bahwasanya orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah saum untuk berhala-berhala mereka. Ada 3 arti. Wa as-saumu li wa ana adzibi. Alaysa kadzalik? Bala. Ya, alhamdulillah, berarti kita akan belajar bahasa Arab seperti itu. Alaysa kadzalik? Ingat aja bala-bala gitu ya. Betul gak ibu-ibu? Ingat aja bala-bala gitu. Iya, seperti itu. Ramadan ini yang dijelaskan oleh Ustaz Abu Hanafi barusan adalah bulan sabar. Ramadan adalah bulan sabar dan sabar pahalanya begitu besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu syahri as-sabar. Saum itu adalah bulan sabar. Bulan sabar. Ya. Dan di antara hikmah saum itu adalah membenahi jiwa. Membenahi jiwa. Membersihkan jiwa, menguasai jiwa, bukan dikuasai oleh jiwa. Sehingga manusia itu tidak menjadi budak-budaknya jiwa, si pemimpinnya itu adalah jiwanya, tidak. Maka dengan ibadah saum itu seseorang itu di antara hikmahnya adalah bisa menguasai jiwa, bisa menata jiwa, menata hati gitu. Subhanallah. Dan juga dengan ibadah saum ini membuat hati kita lapang, hati kita lapang, dadanya lapang,
sepak bola, lebih lagi gitu. Wah, besar sekali. Lebih besar daripada laut. Aduh, lebih luas lagi daripada laut. Masya Allah. Itu ketika kita melaksanakan ibadah saum. Sudahkah hati kita lapang? Perlu ada pendidikan-pendidikan. Perlu ada latihan-latihan. Apakah kita selalu bagaimana dada kita? Nah, dengan ibadah saum itu hikmahnya adalah bisa membuat dada kita lapang. Dan dada yang lapang itu, ini penghuni surga. Itu merupakan amalan hati. Ketika tidur gak ada yang didengki gitu. Dimaafkan, baik siapa itu yang telah mendoliminya. Wah, pokoknya selalu baik kepada kaum muslimin. Selalu baik dadanya. Masya Allah. Bahagianya orang yang tidak ada dengki, iri, lapang dadanya. Bahagia. Itu dengan sebab apa Iwah? Saum. Ibadah saum. Baik itu saum wajib maupun saum sunnah. Itu akan membuat jiwa kita menjadi lapang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dan Syekh Albani mengeluarkannya di dalam Sahih At-Targhib, wa salasati ayyamin min kulli syahrin yudhibna wahras sadar. 3 hari di setiap bulan melakukan saum akan membuat dadanya lapang sekali, insya Allah. Dan kelapangan dada ini merupakan manfaat yang paling agung yang bisa diraih oleh seorang mukmin dan mukminah dari ibadah puasanya. Semoga Ramadan kita sekarang ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Dada-dada kita lapang. Selapang sepak bola. Lebih lapang lagi daripada lautan. Lebih luas lagi daripada langit. Dan seluruh isi dunia. Lapang. Dan itu akan terpancar dari wajahnya. Insya Allah. Akan terpancar dari tingkah lakunya, akan terpancar dari sikapnya. Ya, subhanallah, subhanallah. Itu di antara hikmah terbesar manfaat dari ibadah puasa. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah berkata, seorang mukmin di bulan Ramadan terkumpul padanya 2 jihad. Yaitu jihadun bin nahari ala siyam, berjihad di siang hari untuk beribadah puasa, wa jihadun bil laili alal qiyam, dan berjihad di malam hari untuk sholat tarawih. Kadang kita di awal-awal bulan Ramadan bisa sholat malam, selesai sareng imam, beres gitu. Lama kelamaan di minggu kedua atau 10 awal pertama masih bersama imam, para pemuda ada, sepuh-sepuh ada, kita juga semangat. Lama kelamaan jadi tidak ada, jadi tinggal beberapa orang gitu kan. Nah, ini yang perlu agar kita menjadi Ramadan terbaik kita. Yuk, jangan meninggalkan sholat tarawih bersama imam ya. Barengan sampai akhir bulan Ramadan, barengan. Insyaallah. Tidak apa-apa setelah tarawih renang, tidak apa-apa, olahraga gitu kan. Silahkan salat dulu, selesai. Dan mungkin di antara para pemuda ada yang masih senang badminton, ada tenis meja, silahkan, nggak ada. Tapi ini dulu, nih kita lakukan ini dulu. Ini dulu, bisnis juga silahkan. Tapi ini dulu, ini nih. Jangan sampai kita kesempatan yang besar yang belum tentu kita bulan Ramadan yang akan datang masih hidup kita itu belum tentu dah.
Apa menjamin diri kita di bulan Ramadan yang akan datang atau sekarang juga, wallahu taala a'lam, apakah kita sampai atau tidak, wallahu a'lam. Umur adalah rahasia Allah. Al-muhim bahwasanya jihad di siang hari untuk beribadah saum bukan hanya makan, minum, ditinggalkan, meninggalkan perkara-perkara yang maksiat, dari berkata dusta, dari menggunjing, mengadu domba gitu. Dari menonton televisi gitu ya, mata kita gitu. Itu kan senang dalam rangka ngabuburit, udah aja melihat wanita-wanita yang ngalalangkung di televisi atau di video di YouTube, enak, tapi merusak hatinya, membuat dia gelisah, ya, membuat dia sengsara, tersiksa dengan wanita, dengan tontonan, dengan film-film, dengan musik, dengan tersiksa hatinya mau melepaskan tapi sudah candu, tersiksa dengan ngarokok, aduh ya Allah, tersiksa sudah tahu memang tidak boleh tapi tersiksa. Tapi insya Allah kalau seandainya karena Allah Jalla wa'ala, Masya Allah, semua itu akan menjadi hilang kalau seandainya dorongannya karena Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan ibadah saum itu hanya sekadar menahan lapar saja, bukan. Menahan haus saja, bukan. Tapi menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Berjihad untuk menyempurnakan ibadah puasanya. Karena yang akan diampuni dosa-dosanya adalah orang yang menjaga puasanya, menyempurnakan puasanya. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah saum tapi dia tidak mendapatkan bagian pahalanya dari Allah, hanya sekedar lapar dan dahaga. Kewajibannya terselesaikan tapi pahalanya tidak didapatkan. Belum lagi keutamaan yang lain yang tidak didapatkan. Wa jihadun bil laili 'alal qiyam, berjihad di malam hari untuk melakukan sholat tarawih, sholat malam. Maka barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini dan menunaikan hak keduanya dan bersabar di atas keduanya, maka akan mendapatkan pahala yang tanpa hisab. Allah akan memberikan pahala yang tanpa diperhitungkan. Bagaimana pahalanya hanya Allah lah yang mengetahui. Kemudian di dalam masalah sholat tarawih, walaupun sekali lagi dalam masalah fikih tentunya harus lapang dada, harus ada toleransi, ya, karena ada pandangan yang kadang berbeda-beda dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah butuhnya kelapang dadaan ketika berbicara berkenaan dengan misalnya berapa rakaat sholat taraweh, gitu kan? Maka kita katakan bahwasanya sholat taraweh atau sholat malam di bulan Ramadan itu ya jelas pahalanya besar. Ya, jelas sangat besar. Bahkan kalau bersama imam seperti orang yang melaksanakan ibadah semalam suntuk. Ya, betul enggak? Hatta yansarif, akan mendapatkan pahala semalam suntuk. Nah, yang utama ketika berbicara yang utama apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 11 rakaat itu yang utama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi tidak mengapa ya, lebih dari itu perkaranya adalah luas. Alhamdulillah, begitu ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz ya dalam masalah ini. Misalnya ketika kita ke umroh di bulan Ramadan. Nah, kita sudah memiliki keyakinan yang bahwasanya
11 rakaat itu perbuatan Nabi SAW. Terus di sana ternyata kadang ada di antara teman-teman kita ini hanya sampai 10 saja, meninggalkan keutamaan sholat semalam suntuk bersama imam. Subhanallah. Sayang sebenarnya. Sayang gitu. Dia langsung aja ke hotel, udah aja 10 rakaat, terus nanti witirnya sendiri misalnya. Nah tapi itu silakan saja, itu pandangan masing-masing. Hanya kalau kita melihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam, ya, hatta yansarif, seperti sholat semalam suntuk, ya, seperti itu. Walaupun kita memiliki pandangan bahwasanya yang utama itu adalah 11 rakaat begitu, ya. Nah, memang itu bahwasanya yang sunnah gitu, yang di bahwasanya seorang mukmin dan mukminah ya melaksanakan salat tarawih itu adalah dua, melakukan salam ya setiap 2 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang sahih yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar. Tapi kalau melihat ada yang 443 ya ada pandangannya sendiri. Tapi yang sahih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, salatul lail masna masna, salat malam 2-2. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir datang subuh, salat 1 rakaat untuk menjadi witir bagi apa yang sebelumnya. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam itu 2-2, kemudian witir 1. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas dan juga jamaah yang lainnya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallam yusalli minal laili 10 rakaat." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 10 rakaat, salat tarawih 10 rakaat. Yusallim min kulli isnain, mengucapkan salam ya setiap 2 rakaat. Tsumma yutir biwahidah, kemudian witir 1 rakaat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tidak, dan juga yang lainnya tidak menambah di atas 11 rakaat. Yusalli arba'an, melaksanakan salat 4 rakaat. Janganlah kau tanya bagaimana baiknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, jangan kau tanya begitu. Setelah itu salat 4 rakaat. Jadi ada istirahat, jeda. Kemudian setelah itu salat 4 rakaat. Jangan kau tanya bagaimana baiknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya Nabi. Kemudian setelah itu melaksanakan salat berapa? 3 rakaat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan tidak pula Nabi menambah di bulan yang lain lebih daripada 11 rakaat. Tapi 13 rakaat ada juga. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang utama Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat malam di bulan Ramadan dan juga di malam yang lainnya adalah 11 rakaat. Salam yang utama, salam dari setiap 2 rakaat, mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan witir 1 kali. Tapi kalau ada yang 4 rakaat, ini masalah fikih, maka kita harus berlapang dada ya. Jangan jadi gimana gitu ya. Lapang dada dilatih dari melaksanakan ibadah saum. Begitu pula yang melaksanakan 4-4-3 melihat ada yang 2-2, lapang dada juga gitu. Lapang dada juga gitu ya. Saling lapang dada ya. Pandangannya masing-masing memiliki pandangan dan dalilnya. Menurut yang memiliki pandangan 2-2,
jadi yang umum tadi yang Aisyah dijelaskan lagi dengan yang dua-dua. Salatul lail masna masna. Salat malam itu kan dua-dua gitu kan? Gitu. Bahkan yang kita ketahui bahwasanya salat-salat sunnah ya, salat-salat sunnah yang kalau seandainya kita melaksanakan 12 rakaat ya, akan ada dibangunkan istana di surga, berarti ada 4 rakaat sebelum duhur. Di situ juga kembali kepada masna masna, dua ya. Ada penjelasan, karena kan ada dalam usul fikih ada mutlak, ada muqayyad ya. Jadi tentunya ini ijtihad dari kalangan para ulama. Yang jelas kita mesti bagaimana dalam bersikap menghadapi adanya perbedaan. Tapi kita berusaha melakukan suatu perkara yang utama yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil yang menunjukkan semalam suntuk itu bagi yang berserta imam, bukan yang setengah-setengah witirnya baru di rumah ya kan, gitu selalu kita nanti witir mah di rumah. Ini dalilnya biar Ramadan kita sekarang adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, Ramadan yang terbaik. Kekurangan-kekurangan yang dulu kita baiki sesuai apa yang kita ketahui dan pengamalan dalam praktek dalam bulan Ramadan kita kali ini. Man qama ma'al imam hatta yansharif. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai imam berpaling, selesai sholatnya, kataballahu lahu qiyam lailah, akan Allah catat baginya sholat semalam suntuk. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah mensahihkannya, dan Syekh Albani mensahihkannya dalam Sahih At-Tirmidzi gitu. Kayaknya untuk sesi yang pertama dicukupkan sekian dulu. Masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, saling berkenalan satu dengan yang lain, baik itu ibu-ibu, uhti-uhti gitu kan, akhwat. Begitu pula bapak-bapak, ikhwan, laki-laki, adik-adik, mahasiswa, para pelajar yang dari Garogol, ya siap ya, siap, semangat. Nah, ya, insya Allah ngobrol antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah ajang bagi kita untuk saling berkenalan satu dengan yang lain. Entong pak diam-diam nuju tuang untuk kenal yatimana ya. Persaudaraan kita semakin menguat dan persaudaraan karena Allah itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Ya, lebih kuat dan tentunya ya kerabat yang di atas keimanan juga tambah harus kuat lagi. Kalau ya yang jelas kenapa nasab bahwa persaudaraan karena iman itu lebih kuat. Coba kita lihat Nabi Nuh ketika anaknya dia itu kata innabni min ahli gitu kan, anakku dari keluargaku. Ya Allah, ketika dia kan tetap dalam kondisi syirik tuh. Kemudian ada banjir, dipanggil-panggil, innabni min ahli, anakku dari keluargaku gitu. Kata Allah, innahu laisa min ahlik. Ya, bahwasanya dia itu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena dia beramal tidak benar. Makanya dari sini para ulama memberikan penjelasan kekuatan iman, ya, hubungan persaudaraan karena Allah itu lebih kuat ya daripada hubungan kekerabatan. Tapi bukan berarti menyepelekan hubungan kita dengan kerabat, bukan itu yang dimaksud. Insya Allah saling mengenal satu dengan yang lain, sambil makan, sambil minum, sambil tertawa. Jangan seperti diam aja, karena kita itu bukan malaikat, membutuhkan makan, membutuhkan minum, ngobrol.
Ya insya Allah mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan manfaat apa yang kita dalami pada kesempatan yang berbahagia ini.